Pada suatu masa, ketika dunia masih dibungkus gelapnya kesesatan, di sebuah negeri yang penuh dengan kemegahan istana, namun miskin akan cahaya kebenaran, lahirlah seorang bayi yang kelak mengguncang keyakinan sebuah bangsa. Ibrahim, putra dari Azar, seorang pembuat patung yang dihormati kaum penyembah berhala. Malam itu, langit sepi. Hanya remang-remang cahaya bulan yang menyelinap di antara atap rumah seorang lelaki yang dilanda kecemasan. Sebab Raja Namrud telah memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh setelah para ahli nujum meramalkan akan muncul seorang anak yang kelak menjatuhkan kekuasaannya. Maka, ibu Ibrahim melahirkan diam-diam. Tubuhnya gemetar oleh rasa takut. Namun hatinya dipenuhi keberanian seorang ibu yang siap melawan dunia demi anaknya. Dalam kebisuan malam, ia membawa bayinya ke sebuah gua kecil di pinggir kota, menyembunyikan Ibrahim dari mata-mata kerajaan. Anehnya, meski bayi lain menangis, lapar, Ibrahim justru diam, tenang, seolah alam menidurkannya dalam pelukan rahmat. Hari-hari berlalu, gua itu menjadi tempat Ibrahim tumbuh tanpa suara. Manusia lain hanya ditemani hembusan angin dan detak bumi. Namun cahaya Allah menuntunnya sejak dini. Ketika ia membuka mata, ia seakan melihat langit dengan kejernihan yang tak dimiliki kaum dewasa. Hingga suatu hari, ketika ia sudah cukup besar untuk keluar dari persembunyiannya, ibunya membawanya pulang dan menyunatkannya secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Ibrahim tumbuh sebagai seorang remaja yang berbeda dari lingkungannya. Ia melihat patung-patung besar yang dipahat ayahnya berdiri di setiap sudut kota, disembah oleh manusia-manusia yang menunduk tanpa bertanya. Kaumnya hidup dalam ketakutan pada benda yang mereka buat sendiri. Patung emas, kayu, batu yang tak bisa berbicara ataupun menolong. Sementara sang Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan yang memberi hidup dan mengambil nyawa, membangun menara tinggi untuk menantang langit. Dalam kegersangan iman itulah, Ibrahim tumbuh, membawa kecerdasan yang melampaui usianya. Suatu malam, ketika ia memandang langit, ia melihat sebuah bintang bersinar terang. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya, apakah itu Tuhannya? Tetapi ketika bintang itu meredup, ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Lalu, muncul bulan yang besar dan indah, membuat banyak orang tunduk menyembahnya. Namun ketika pagi tiba dan cahaya matahari membunuh sinarnya, Ibrahim pun menolak. Kemudian terbitlah matahari yang megah, menyinari seluruh negeri dengan kehangatan dan kekuatan. Seketika timbul dalam pikirannya anggapan bahwa matahari mungkin lebih layak disembah. Namun ketika matahari pun tenggelam di balik cakrawala, Ibrahim berdiri. Teguh mengatakan, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Kata-kata itu, meski lahir dari seorang pemuda, mengguncangkan batinnya sendiri lebih dahulu. Sebab ia baru saja menemukan kedalaman tauhid yang tak dimiliki siapapun di negerinya. Ia melihat kebenaran sejelas matahari siang bahwa Sang Pencipta tidak mungkin sama dengan ciptaan dan Tuhan yang sejati tidak pernah terbit atau tenggelam. Sejak itu, kedamaian menyelimuti hatinya. Namun sebuah gejolak mulai tumbuh dalam pikirannya. Bagaimana mungkin manusia menyembah patung-patung yang mereka pahat dengan tangan sendiri? Bagaimana mereka begitu tunduk pada benda mati yang bahkan tidak bisa membela diri? Keraguan itu berubah menjadi keberanian. Suatu hari, Ibrahim memberanikan diri berbicara kepada ayahnya. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun?" Namun Azar menegur keras, marah mendengar anaknya berani menentang keyakinan keluarga dan tradisi leluhur. Ibrahim tahu ia sedang berdiri sendirian menghadapi seluruh masyarakatnya, tetapi ia tidak goyah. Ia mulai mengajak kaumnya berpikir, patung-patung ini, apakah mereka mampu memberi manfaat atau mudorot kepada kalian? Tetapi mereka membalas dengan ejekan menganggap Ibrahim hanya seorang pemuda lancang yang belum memahami adat. Ketika kata-kata tidak mampu mengubah, mereka perlahan-lahan tumbuh tekad dalam hati Ibrahim untuk menunjukkan kebenaran dengan cara yang tidak biasa.
Di dalam dadanya, keberanian seorang nabi mulai menyala. Keberanian yang kelak menjadikannya ikon tauhid sepanjang zaman. Dan pada saat itulah, tanpa disadari kaumnya, Ibrahim sedang memulai perjalanan besar yang akan mengguncangkan kerajaan Raja Namrud, memecahkan patung-patung yang disembah selama ratusan tahun, dan menyalakan cahaya tauhid yang tak akan pernah padam. Bab 1 berakhir dengan Ibrahim berdiri di tengah malam, menatap langit yang luas, merasakan dalam hatinya bahwa Tuhan yang ia cari selama ini begitu dekat, begitu nyata, dan begitu sempurna. Bab 2 dimulai ketika Ibrahim tumbuh semakin dewasa dan tekadnya menentang kesyirikan kaumnya berubah menjadi keberanian yang tak lagi mampu dibendung. Suatu hari, kota yang biasanya ramai oleh suara pedagang, langkah kaki, dan lantunan doa kepada patung-patung mendadak lengang. Semua penduduk berbondong-bondong menuju luar kota untuk menghadiri sebuah perayaan besar yang diadakan Raja Namrud. Sebuah festival tahunan yang dipenuhi tarian arak, arak-arakan, dan ritual pemujaan berhala. Ibrahim yang telah lama menahan kegelisahan dalam hatinya, melihat kesempatan itu sebagai jalan untuk membuka mata kaumnya. Ia berpura-pura sakit sehingga tidak ikut serta. Padahal yang ia rencanakan adalah sesuatu yang akan menjadi sejarah besar dalam perjalanan tauhid dunia. Ketika kota benar-benar kosong, Ibrahim berjalan menuju kuil besar, tempat semua berhala disembah. Patung-patung megah berdiri di sana, seperti raksasa bisu yang menjadi tumpuan doa dan ketakutan manusia. Tangannya menggenggam kapak kecil dan hatinya bergetar oleh campuran takut dan keyakinan yang membara. Ini bukan sekedar menghancurkan batu, pikirnya. Ini untuk menghancurkan kegelapan yang telah merantai pikiran manusia selama berabad-abad. Ia mendekati patung-patung itu satu persatu, memandangnya dengan rasa iba. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bernyawa dianggap berkuasa atas kehidupan manusia? Lalu dengan ayunan penuh keberanian, ia menghantam patung-patung itu hingga runtuh berkeping-keping. Suara papahan berhala menggema di dalam ruangan besar itu, namun tak ada satu manusia pun mendengarnya. Ibrahim terus melanjutkan tindakannya, memecahkan setiap berhala, kecuali berhala paling besar yang berdiri di tengah ruangan. Kepadanya, ia menggantungkan kapak yang ia gunakan. Setelah semuanya selesai, Ibrahim kembali pulang dengan wajah tenang, seolah tiada apapun yang terjadi. Ketika rombongan festival kembali ke kota dan memasuki kuil, mereka terkejut melihat patung-patung kebanggaan mereka telah hancur, tak tersisa. Suara jeritan, kemarahan, dan kepanikan memenuhi udara. Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang menghina Tuhan-Tuhan kita? Teriak para pemuka agama. Sebagian orang mengingat bahwa ada seorang pemuda yang kerap mengejek berhala. Nama Ibrahim langsung melintas di benak mereka. Dengan cepat mereka menangkapnya dan menyeritnya ke hadapan Namrud, sang raja sombong yang gemar mengaku sebagai Tuhan. Namrud duduk di singgasananya yang tinggi, matanya yang tajam menatap Ibrahim seperti menatap seorang pemberontak. "Wahai Ibrahim," katanya dengan suara menggelegar, "apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim memandang semua orang di hadapannya tanpa rasa gentar. Dengan suara tenang ia menjawab, "Patung yang besar itu, dialah yang melakukannya. Bertanyalah kepadanya jika ia bisa berbicara." Semua orang terdiam. Kata-kata itu menghentak kesadaran mereka, menusuk logika yang selama ini mereka abaikan. Namun alih-alih menerima kebenaran, mereka justru marah. "Engkau tahu mereka tidak bisa berbicara," kata seorang imam besar. Ibrahim menatap mereka dengan tajam lalu berkata, "Jika mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melindungi diri dari kapak kecil ini, mengapa kalian menyembah mereka?" Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar kesadaran mereka yang telah lama tertidur, tetapi masih saja mereka memilih ego daripada kebenaran. Namrud yang merasa wibawanya dipermalukan, memutuskan untuk memberikan hukuman paling mengerikan. "Bakarlah dia," teriaknya. "Bakar dia dengan api sebesar-besarnya agar semua orang tahu akibat menentang dewa-dewa kami dan menentang raja kalian." Maka dimulailah persiapan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia dari segala penjuru negeri diperintahkan mengumpulkan kayu bakar, sehingga terkumpullah tumpukan kayu begitu besar hingga nyalanya diperkirakan bisa menjilat langit. Api itu dinyalakan selama berhari-hari hingga panasnya begitu menyengat sehingga burung yang terbang di atasnya langsung jatuh mati.
Tidak ada manusia yang mampu mendekati bibir api, sehingga mereka membuat ketapel raksasa untuk melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Pada hari eksekusi itu, ribuan orang memenuhi alun-alun raksasa. Mereka berdiri menyaksikan Ibrahim yang diikat dan dibawa ke ketapel raksasa. Para malaikat turun menawarkan pertolongan, tetapi Ibrahim dengan keyakinan teguh berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Dia sebaik-baik pelindung. Kata-kata itu mengalir dari hatinya dengan ketenangan yang membuat langit seolah ikut mendengarkan. Ketika tubuhnya dilemparkan ke udara, pada saat itulah langit menerima perintah besar dari Allah. "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Seketika sifat api berubah. Api yang tadinya memerah menyala menjadi sejuk, tidak membakar sehelai rambut pun dari tubuh Ibrahim. Kaumnya terbelalak, Namrud terdiam, dan bisikan ketakutan mulai beredar di antara mereka. Ibrahim duduk di tengah kobaran api seperti di taman yang damai, dikelilingi kesejukan yang hanya bisa diberikan oleh kekuasaan Allah. Namun, meski menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, kebanyakan dari mereka tetap memilih kesombongan daripada kebenaran. Bab 2 berakhir dengan Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun, berdiri dengan keteguhan seorang nabi yang telah diselamatkan oleh Tuhannya, sementara kaumnya hanya mampu terpaku, tak sanggup menyangkal kebenaran yang selama ini mereka tolak, tetapi juga tak berani merendahkan hati untuk menerimanya. Bab 3 dimulai setelah Ibrahim keluar dari api dengan selamat, sebuah peristiwa yang mengguncangkan hati banyak orang di negerinya, namun tetap tidak mampu menjatuhkan keangkuhan Raja Namrud. Bagi Ibrahim, peristiwa itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang membawanya semakin jauh dari tanah kelahirannya. Malam demi malam, ia berjalan melewati lorong-lorong kota yang kini memperlakukannya dengan dua wajah. Sebagian orang memandangnya dengan kagum dan penuh hormat, sementara sebagian lainnya menatapnya dengan kebencian dan rasa takut. Namun Ibrahim tidak memedulikan semuanya. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan mencari pengikut. Suatu hari, kabar bahwa Ibrahim selamat dari api sampai ke telinga Namrud, dan sang raja yang semakin tenggelam dalam kesombongannya memutuskan untuk menguji Ibrahim sendiri, bukan dengan hukuman, tetapi dengan perdebatan di ruang tahtanya yang megah. Namrud duduk di singgasananya seperti dewa yang menanti pemujaan. Ketika Ibrahim dibawa menghadap, Namrud bertanya dengan nada yang penuh kepongahan, "Wahai Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tersenyum sinis lalu berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ia memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya, lalu membebaskan salah satunya dan membunuh yang lain. "Lihat, aku juga bisa," katanya dengan bangga. Ibrahim yang mengetahui bahwa kesombongan seperti itu tidak dapat dihancurkan dengan kata-kata biasa, menjawab dengan argumen yang lebih tajam. "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat, jika engkau benar." Namrud terdiam, mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang mampu keluar. Para pembesarnya saling berbisik, sementara wajah Namrud memucat karena kekalahan yang tidak dapat ia tampik. Namun alih-alih tunduk, ia semakin tenggelam dalam keangkuhan, dan akhirnya mengusir Ibrahim dari istana. Ibrahim pun keluar dari kerajaan itu, melangkah pergi meninggalkan negeri yang begitu keras kepala pada kebenaran yang telah mereka lihat sendiri. Dalam pengembaraannya, Ibrahim ditemani oleh beberapa orang yang beriman kepadanya, termasuk seorang pemuda bernama Lut yang kelak akan menjadi nabi. Mereka berjalan menuju negeri-negeri jauh, melintasi padang tandus, bukit kerikil, hingga lembah subur yang jarang dikunjungi manusia. Di setiap tempat yang mereka datangi, Ibrahim mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajarkan tauhid, dan meninggalkan berhala yang mereka puja. Sebagian orang menolak, sebagian mendengarkan, dan sebagian lagi mengikuti ajarannya. Di tengah perjalanan panjang itu, Ibrahim bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya, Sarah, seorang perempuan beriman yang salihah, cerdas, dan penyabar. Mereka berdua hidup berpindah-pindah, namun tidak ada keluhan dari Sarah, karena ia tahu bahwa Ibrahim menjalankan misi besar yang dititipkan oleh Allah. Suatu malam, ketika rombongan sedang berkemah di padang luas, Ibrahim duduk memandangi bintang-bintang, mengingat masa kecilnya ketika Allah pertama kali membuka tabir kebenaran kepadanya melalui langit malam. Di sampingnya, Sarah bertanya dengan lembut, "Adakah engkau merasa kesepian di tengah perjalanan panjang ini?" Ibrahim tersenyum dan menjawab, "Selama Allah bersamaku, tidak ada tempat di bumi ini yang membuatku kesepian." Namun di balik keteguhan itu, Ibrahim merasakan satu kekosongan dalam hidupnya.
Ia belum memiliki keturunan. Ia telah lama berdoa agar Allah memberikan seorang anak yang soleh, seorang pewaris yang akan melanjutkan dakwah tauhid. Tetapi tahun demi tahun berlalu dan Sarah tetap belum mengandung. Meskipun demikian, keyakinan Ibrahim tidak pernah goyah. Ia tahu bahwa waktu Allah tidak sama dengan waktu hambanya, dan bahwa segala sesuatu telah diatur dengan penuh hikmah. Sementara itu, pada salah satu perjalanan menuju wilayah Syam, Ibrahim dan Sarah berhenti di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja zalim. Raja tersebut terkenal suka mengambil setiap perempuan cantik yang lewat di negerinya. Ketika mendengar ada rombongan dengan seorang wanita yang sangat cantik, ia memerintahkan agar Sarah dibawa kepadanya. Ibrahim hanya bisa berdoa, sebab ia tahu bahwa Allah lah satu-satunya pelindung dalam situasi itu. Namun, setiap kali raja itu mencoba mendekati Sarah, tangannya menjadi lumpuh dan tubuhnya gemetar. Ketika ia meminta ampun, tangannya pulih. Namun saat ia mencoba lagi, tangannya kembali lumpuh. Raja itu akhirnya menyadari bahwa wanita ini dilindungi oleh Tuhan yang Maha Besar, dan ia melepaskan Sarah sambil memberikan seorang budak wanita bernama Hajar sebagai bukti permintaan maaf. Hajar kemudian menjadi bagian dari keluarga Ibrahim, dan hari itu menjadi titik awal takdir besar yang telah ditetapkan Allah. Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya menyeru umat manusia kepada tauhid, hingga akhirnya ia menetap di sebuah lembah yang penuh kedamaian. Namun isi hatinya masih sama, ia merindukan keturunan. Bertahun-tahun kemudian, Sarah yang melihat kerinduan suaminya akhirnya berkata dengan hati yang tulus, "Wahai Ibrahim, ambillah Hajar sebagai istrimu, semoga Allah memberimu keturunan melalui dirinya." Ibrahim terkejut oleh keikhlasan itu, namun ia mengikuti permintaan Sarah dengan penuh rasa hormat. Tidak lama setelah itu, Hajar mengandung. Ibrahim merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah cahaya baru dalam hidupnya setelah puluhan tahun menjalankan misi tanpa waris. Bab 3 berakhir dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang dinanti selama bertahun-tahun. Bayi yang kelak menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah manusia, Ismail, putra yang membawa harapan, ujian, dan pelajaran luar biasa bagi seluruh umat di masa depan. Bab 4 dibuka dengan suasana bahagia yang menyelimuti kehidupan Ibrahim setelah kelahiran Ismail, bayi yang ia nanti bertahun-tahun lamanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Allah menyiapkan ujian baru yang jauh lebih berat daripada api Namrud, lebih berat daripada pengusiran dari negeri, bahkan lebih berat daripada segala penderitaan yang pernah Ibrahim lalui sebelumnya. Suatu hari, ketika Ismail masih bayi dan belum mampu berjalan jauh, Ibrahim menerima perintah dari Allah. Dalam mimpi seorang nabi adalah wahyu agar ia membawa Hajar dan putranya itu ke sebuah lembah gersang yang tidak berpenghuni. Tanpa bertanya mengapa, tanpa menunda waktu, Ibrahim menaati perintah itu. Perjalanan panjang itu dilakukan dalam keheningan, hanya suara langkah kaki, unta, dan napas lembut Ismail yang tertidur dalam gendongan Hajar. Mereka menembus bukit, lembah, dan padang pasir yang seolah tak berujung. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang kelak menjadi salah satu titik paling suci di dunia. Sebuah lembah tandus yang kelilingnya hanya ada bukit-bukit batu, tanpa air, tanpa pohon, tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah tiba di tempat itu, Ibrahim menurunkan barang-barang mereka, meletakkan sedikit bekal air dan kurma, lalu bersiap-siap untuk kembali. Hajar yang tidak mengetahui perintah Allah akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, air, atau kehidupan ini?" Ibrahim diam, matanya mulai panas, kerongkongannya tercekak. Hajar mengulangi pertanyaannya, dan lagi-lagi Ibrahim tidak menjawab, karena jika ia membuka mulutnya, ia takut menangis dan membuat istrinya goyah. Akhirnya Hajar bertanya dengan nada yakin, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim berhenti, melangkah, menutup matanya sesaat, lalu mengangguk pelan. Mendengar itu, Hajar berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kata-kata itu bagaikan cahaya yang menenangkan hati Ibrahim. Ia menoleh terakhir kali, menahan derasnya emosi, lalu pergi meninggalkan keluarganya di tengah lembah sunyi itu, sambil terus berdoa, "Ya Rab,
Jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Setelah Ibrahim menghilang dari pandangan Hajar, Hajar duduk, memangku Ismail, menatap lembah itu dengan tatapan yang bercampur antara pasrah dan kekuatan. Hari-hari pertama dilewati dengan meminum air yang tersisa dan memberi Ismail air susu secukupnya. Namun setelah beberapa hari, air itu habis dan Ismail menangis kehausan. Tidak ada seorang ibu yang sanggup mendengar tangisan anaknya tanpa melakukan apapun. Maka Hajar bangkit dan berlari ke Bukit Syafa, memandang ke segala arah, berharap ada tanda air atau manusia. Tidak menemukan apa-apa, ia turun dan berlari menuju Bukit Marwah, menatap ke sekeliling lagi, namun lembah itu tetap sunyi. Ia tidak menyerah demi anaknya. Ia berlari dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali, dengan napas terengah-engah, kaki gemetar, dan mata yang terus mencari keajaiban. Pada saat berlari yang ke-7, ketika ia kembali mendekati Ismail, ia mendengar suara-suara yang ia kira mungkin angin, tapi ternyata berbeda. Ketika ia mendekat, ia melihat malaikat Jibril menjejakkan kakinya ke tanah, dan dari titik itu memancar air jernih yang terus mengalir. Hajar terkaget dan segera membuat penampungan kecil agar air itu tidak mengalir sia-sia sambil berkata, Zam-zam. Zam-zam yang berarti berkumpul, berkumpul. Dari sumur itulah kehidupan dimulai. Sementara itu, Ibrahim yang telah jauh dari lembah itu merindukan Ismail. Setiap hari, ia berdoa agar Allah menjaga keluarganya dan memakmurkan lembah tersebut. Doanya terkabul ketika sebuah kabilah bernama Jurhum melewati daerah itu. Mereka terkejut melihat air di tengah tempat setandus itu, dan dengan izin Hajar, mereka tinggal dan membangun pemukiman. Ismail tumbuh di antara mereka, belajar memanah, belajar berburu, dan belajar menjadi pemuda yang kuat dan sabar. Bertahun-tahun kemudian, Ibrahim kembali ke lembah itu atas perintah Allah. Ia berlari ketika melihat Ismail yang kini tumbuh menjadi remaja yang soleh dan santun. Mereka berpelukan, tawa dan air mata bercampur, dan hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Ibrahim. Tetapi setelah kebahagiaan itu, datanglah ujian yang lebih berat daripada semua ujian sebelumnya. Ujian yang kelak menjadi ritual terbesar dalam Islam. Suatu malam, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Ismail, putra yang ia dapatkan setelah puluhan tahun berdoa, putra yang ia rindukan setiap hari. Ketika mimpi itu datang berkali-kali, Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah. Dengan hati yang bergetar, ia menceritakan hal itu kepada Ismail. Namun yang mengejutkannya, Ismail menjawab dengan keteguhan luar biasa. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pada hari pelaksanaan perintah itu, mereka berjalan menuju Mina dengan membawa tali dan pisau yang sudah diasah. Setiap langkah terasa seperti gunung yang harus dipikul di atas bahu. Hati Ibrahim menangis, tetapi ia berjalan terus. Ketika sampai di tempat penyembelihan, Ibrahim mengikat tangan Ismail agar tidak bergerak, dan Ismail memintanya menutup matanya agar ayahnya tidak goyah. Ibrahim meletakkan pisau di leher putranya, dan dengan hati yang hampir runtuh, ia mengayunkan pisau itu. Namun atas kuasa Allah, pisau itu tidak memotong. Allah lalu memanggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu." Dan Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar yang diturunkan dari langit. Ujian itu bukan tentang kematian, melainkan tentang ketundukan mutlak kepada Allah. Bab 4 berakhir dengan Ibrahim memeluk Ismail dengan air mata haru, menyadari bahwa ketaatan sejati adalah ketika seorang hamba menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Tuhannya, bahkan bila yang diminta adalah sesuatu yang paling ia cintai. Bab 5 dimulai setelah Ibrahim dan Ismail melalui ujian paling besar dalam hidup mereka. Sebuah ujian yang tidak hanya menunjukkan keteguhan seorang nabi, tetapi juga membentuk fondasi bagi ritual umat manusia hingga akhir zaman.
Setelah pengorbanan itu diterima oleh Allah, kehidupan Ibrahim kembali dipenuhi kedamaian. Namun kedamaian itu tidak berlangsung tanpa tujuan. Allah telah menyiapkan amanah baru, amanah yang jauh lebih agung daripada perdebatan dengan Namrud, daripada penyelamatan dari api, atau bahkan daripada pengorbanan Ismail. Suatu hari ketika Ibrahim berada di lembah Mekah bersama putranya yang kini tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan soleh, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun rumah ibadah pertama di muka bumi, Baitullah, atau yang kelak dikenal sebagai Ka'bah. Ibrahim menerima perintah itu dengan ketundukan penuh, meski ia tahu bahwa membangun sebuah bangunan suci di lembah tandus yang tidak memiliki pohon, batu berukuran besar atau tenaga manusia yang banyak bukanlah hal mudah. Namun bagi Ibrahim, kesulitan bukan alasan untuk menolak perintah Allah. Bersama Ismail, ia mengumpulkan batu-batu dari bukit sekitar, mengangkutnya satu persatu dengan tangan mereka, dan mulai membangun pondasi pertama rumah Allah. Ismail bekerja dengan penuh semangat, memanjat dan membawa batu yang lebih kecil, sementara Ibrahim mengatur posisi batu-batu besar agar bangunan itu kokoh. Setiap kali pondasi naik sedikit, Ismail membawa sebuah batu besar sebagai pijakan agar ayahnya bisa berdiri lebih tinggi, batu yang kelak dikenal sebagai makam Ibrahim. Saat tangan mereka berdua kotor oleh debu dan pasir, hati mereka justru bersih oleh rasa cinta kepada Allah. Ibrahim terus berdoa, "Ya Rob, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dan Ismail mengucapkan doa yang sama, meneguhkan bahwa tugas ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan ibadah yang menghubungkan langit dan bumi. Hari demi hari berlalu, dinding Ka'bah semakin tinggi, dan bangunan itu mulai tampak seperti bentuk yang Allah perintahkan. Ketika bangunan selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji. Ibrahim menoleh ke lembah yang luas dan kosong, lalu bertanya dalam hati, bagaimana seruan itu akan didengar manusia yang tinggal di negeri-negeri jauh? Tetapi Allah berfirman bahwa tugas Ibrahim hanyalah menyeru, dan Allah sendiri yang akan menyampaikan suara itu ke seluruh penjuru bumi. Maka Ibrahim berdiri di atas bukit dan menyeru, "Wahai manusia, datanglah berhaji ke rumah Tuhanmu." Suara itu dengan izin Allah menjangkau seluruh jiwa manusia hingga akhir zaman. Setelah Ka'bah berdiri, kehidupan di Mekah tumbuh pesat. Kabilah Jurhum berkembang biak. Air Zam-Zam menjadi pusat kehidupan, dan lembah tandus itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi pedagang, pengembara, dan keluarga yang ingin bermukim. Ibrahim merasa bahagia melihat doa-doanya dikabulkan. Namun, dalam kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu membuat hatinya hampa. Istrinya, Sarah, masih belum memiliki anak, meski telah lanjut usia. Ibrahim tidak berhenti berdoa. Doanya bukan sekedar permintaan akan keturunan, melainkan permintaan agar Allah mengaruniakannya seorang anak yang bisa melanjutkan risalah kenabian setelah Ismail. Dan Allah kembali menjawab doa hambanya yang setia. Suatu hari, ketika Ibrahim menerima tamu-tamu asing di rumahnya yang ternyata adalah para malaikat yang menyamar sebagai manusia, mereka membawa kabar gembira bahwa Sarah akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Ishak. Sarah tertawa kecil karena ia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mengandung. Tetapi malaikat meyakinkannya bahwa kekuasaan Allah tidak memiliki batas. Setahun kemudian lahirlah Ishak, seorang anak yang lembut, santun, dan penuh keberkahan. Kehadiran Ishak memberi warna baru dalam kehidupan Ibrahim yang kini memiliki dua putra, masing-masing membawa takdir besar dalam sejarah manusia. Namun, kebahagiaan itu hanya bagian dari perjalanan panjang Ibrahim, karena Allah memberinya tugas lain, menyampaikan dakwah kepada raja dan kaum yang menyembah berhala di sekitar wilayah Syam. Dalam salah satu perjalanan dakwahnya, Ibrahim mendengar bahwa kaum Nabi Lut melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Mereka tidak hanya melakukan maksiat, tetapi juga membangkang dan menghina utusan Allah.
Ibrahim sedih mendengar kabar itu, terlebih karena Lut adalah keponakannya yang ia sayangi. Ketika para malaikat hendak turun untuk menghancurkan kaum Lut, mereka terlebih dahulu menemui Ibrahim dan memberitahukan rencana itu. Ibrahim dengan hati yang penuh kasih kepada manusia, memohon agar kaum itu diberi waktu untuk bertaubat. Tetapi malaikat menjawab bahwa keputusan Allah telah ditetapkan. Ibrahim hanya bisa pasrah dan berdoa agar Lut diselamatkan. Setelah kepergian para malaikat, Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui Ismail. Ia melihat putranya tumbuh menjadi pemuda tangguh yang dekat dengan Allah, dan hati Ibrahim dipenuhi kebanggaan. Namun Allah kembali menguji Ibrahim dengan perintah lain, membangun tempat ibadah dan mengajarkan manusia manasik haji. Ibrahim mengajarkan tawaf, sa'i, wukuf, dan kurban, sebagaimana Allah perintahkan. Ritual-ritual itu menjadi bagian penting dari agama yang kelak dibawa Nabi Muhammad. Pada malam hari, Ibrahim duduk di dekat Ka'bah, memandang langit, mengingat seluruh perjalanan hidupnya, dari anak kecil yang menghancurkan berhala, pemuda yang dibakar namun diselamatkan, pengembara yang terus berjuang menyampaikan tauhid, ayah yang diuji dengan perintah menyembelih putra, hingga nabi yang membangun rumah Allah. Ia menyadari satu hal, bahwa seluruh hidupnya adalah rangkaian ujian yang membawanya semakin dekat kepada Tuhannya. Bab 5 ditutup dengan Ibrahim menengadah ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap dalam sholat." Di balik doa itu, tersembunyi cinta seorang hamba yang tak pernah berhenti berharap agar seluruh keturunannya menjadi cahaya bagi dunia, pembawa tauhid dan penerus risalah suci yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Api itu menjulang seperti gunung merah yang menggulung angin, seolah hendak menelan seluruh langit. Haran, asap pekat naik ke atas bagaikan tirai hitam yang ingin memisahkan bumi dari langit. Di tengah hiruk-pikuk ribuan manusia yang datang dari seluruh penjuru kerajaan untuk menyaksikan penghukuman terbesar dalam sejarah, Ibrahim berdiri dengan wajah setenang rembulan. Tangannya tidak terikat, meski para prajurit telah mengepungnya, seakan tali pun enggan menyentuh tubuh seorang yang dilindungi oleh cahaya Allah. Bukhtanasar, raja yang sombong, keras kepala dan mabuk oleh kekuasaannya, berdiri di atas balkon istana setinggi menara, memandang Ibrahim dengan tatapan penuh kebencian yang mendidih bersama api raksasa di bawahnya. "Lihatlah," teriak sang raja, suaranya menggema hingga ke pelosok pasar ini. "Ini hukuman bagi siapapun yang berani menentang dewa-dewa dan menolak sujud kepada kekuasaan raja." Ibrahim hanyalah manusia dungu yang ingin menciptakan ajaran baru untuk menghancurkan tradisi leluhur kita. Orang-orang yang hadir, sebagian ketakutan, sebagian bimbang, sebagian pura-pura yakin agar tidak dianggap pemberontak, hanya bisa menatap Ibrahim yang tetap berdiri tegak seakan angin panas tidak mempengaruhi kesejukan dalam hatinya. Ia memandang lautan manusia itu bukan dengan amarah, melainkan dengan kasih sayang bagi mereka yang belum mengenal kebenaran. Para algojo menarik sekuat tenaga alat lontar jangkar yang raksasa yang mereka buat khusus untuk melempar Ibrahim ke tengah api. Mereka mengarahkan tubuhnya pada pusat kobaran yang bahkan dari jarak jauh membuat kulit terasa terbakar. Ketika tali besar dilepas dan tubuh Ibrahim melesat ke udara, semua orang menahan nafas. Sebagian yakin tubuhnya akan hangus sebelum menyentuh bara. Sebagian lain justru berharap ia selamat agar bisa menjadi tanda dari Tuhan yang sejati, meskipun mereka tak berani mengucapkannya. Namun, pada saat tubuh Ibrahim mulai jatuh dan panas yang menyengat menyambar kulitnya, pada detik itulah Allah memerintahkan kepada api dengan kalimat yang kelak menjadi ayat agung dalam kitab suci. "Ya naru kuni bardan wassalaman al-Ibram." Api yang semula memerah bagaikan naga lapar, tiba-tiba berubah menjadi cahaya lembut. Angin, panas, yang membakar berubah menjadi hembusan sejuk bagaikan musim semi, dan bara yang menyala berubah menjadi hamparan teduh. Orang-orang terperangah melihat Ibrahim duduk dalam lingkaran api, seakan sedang menikmati taman kecil penuh kesejukan. Jubahnya tidak tersentuh api, rambutnya tidak gosong, bahkan debu pun tidak menempel pada telapak kakinya. Di sekelilingnya,
Batang-batang kayu besar yang dilemparkan untuk menjaga api tetap menyala, justru hangus sendiri dan runtuh seperti abu ditiup angin. Seluruh kerajaan gembar. Para pendeta yang selama ini merasa berkuasa atas keyakinan rakyat merasakan ketakutan yang pertama kali dalam hidup mereka. Mereka mencoba berteriak bahwa ini adalah sihir, tapi suara mereka tidak mampu mengalahkan keheningan luar biasa yang muncul dari mukjizat terbesar yang pernah disaksikan dunia. Bukhtanasar pun, yang semula berdiri dengan kesombongan setinggi langit, kini gemetar. Tangannya terlepas dari pegangan balkon, dan ia mundur beberapa langkah karena tidak percaya apa yang dilihatnya. Ibrahim kemudian bangkit dalam hamparan api yang telah berubah menjadi taman, melangkah keluar dengan ketenangan seorang nabi, sementara manusia-manusia di sekelilingnya tersungkur tanpa sadar. Sebagian karena ketakutan, sebagian karena sadar bahwa di hadapan mereka berdiri seorang utusan Tuhan yang sejati. "Wahai kaumku," ujar Ibrahim. Suaranya lembut, namun menggema seolah berasal dari dua dunia. "Inilah bukti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi lebih kuat dari segala berhala yang kalian puja. Berhala tidak mampu menolong kalian, tidak mampu menolong dirinya sendiri, bahkan tidak mampu menahan api agar tidak memakan dirinya. Maka mengapa kalian menundukkan diri kepada apa yang lemah?" Namun alih-alih tunduk, para pembesar kerajaan justru merapatkan barisan. Kedengkian dalam hati mereka lebih panas daripada api yang tadi mencoba membakar Ibrahim. Mereka merencanakan untuk mengusir Ibrahim secara diam-diam, karena mereka takut pengaruh Ibrahim akan menggoyahkan kekuasaan. Maka pada malam harinya, ketika kerumunan mulai bubar dan para prajurit mundur ke barak masing-masing, Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon petunjuk atas apa yang harus ia lakukan. Allah menurunkan perintah untuk meninggalkan negeri itu, membawa keluarga dan beberapa orang beriman yang mengikuti ajarannya. Tanpa ragu, Ibrahim bersiap meninggalkan Haran dengan hati yang mantap, karena baginya tidak ada tempat yang lebih aman selain tempat yang diberkahi oleh Allah. Ia membawa Sarah, istrinya yang setia, dan keponakannya Lut yang beriman kepadanya. Ketika fajar menyingsing, langit tampak seperti membuka jalan bagi Ibrahim. Kota itu tidak lagi terlihat seperti rumah, tetapi seperti bayangan yang semakin jauh dari kebenaran. Ibrahim menatapnya untuk terakhir kali, bukan dengan dendam, tetapi dengan harapan bahwa suatu hari keturunan mereka akan kembali membawa cahaya. Perjalanan panjang dimulai. Ibrahim melintasi gurun luas, bukit-bukit tandus, lembah-lembah yang sunyi, tetapi setiap langkahnya dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mendirikan tempat sujud di setiap tempat ia berhenti, mengajarkan kepada pengikutnya bahwa hubungan dengan Tuhan tidak membutuhkan patung atau perantara, hanya keikhlasan hati. Dalam perjalanan itu, Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, membuat angin gurun terasa lembut, membuat mata air muncul di tempat yang tidak disangka. Bahkan hewan-hewan padang pasir tampak tunduk kepada Ibrahim, seakan mengetahui bahwa ia adalah pembawa cahaya di muka bumi. Saat Ibrahim menatap cakrawala yang memerah oleh matahari sore, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar hijrah, melainkan langkah pertama menuju misi besar yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Perjalanan Ibrahim setelah meninggalkan Haran bukan sekedar perpindahan fisik dari satu negeri ke negeri lain, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang dituntun langsung oleh wahyu ilahi. Gurun-gurun luas yang terbentang di hadapannya, ibarat lembaran kosong yang siap ditulisi takdir besar seorang nabi. Angin padang pasir berhembus membawa butiran pasir yang melayang seperti riak cerita lama yang telah berakhir. Sementara langkah Ibrahim, Sarah, dan Lut menorehkan kisah baru yang akan dikenang oleh umat sepanjang zaman. Setiap malam mereka berhenti di sebuah dataran sunyi, membentangkan alas sederhana dan menatap langit. Di sana, bintang-bintang tampak lebih dekat, seolah hendak menyampaikan salam kepada seorang kekasih Allah. Lut sering bertanya kepada Ibrahim, "Paman, kemanakah kita sebenarnya menuju?" Dan Ibrahim dengan tenang menjawab, "Ke tempat yang Allah berkahi, ke tanah yang akan menjadi awal dari bangsa besar yang tidak terhitung jumlahnya." Sarah, yang selalu berada di sisi Ibrahim, tidak pernah mempertanyakan keputusan suaminya. Meski perjalanan terasa berat, wajahnya tetap tegar, mencerminkan keyakinan kuat bahwa Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa kebaikan yang tersembunyi.
Beberapa hari kemudian, karavan kecil mereka tiba di sebuah lembah subur yang dialiri sungai tenang, tempat rerumputan tumbuh hijau, dan pohon-pohon besar melindungi tanah dengan naungan sejuk. Ibrahim berhenti dan memandang lembah itu dengan tatapan penuh harapan. Allah mewahyukan kepadanya bahwa inilah tanah Kanaan. Sebuah negeri yang diberkahi, tempat keturunan Ibrahim kelak akan berkembang menjadi umat besar. Ibrahim bersujud di tanah yang baru itu, mencium pasirnya, memanjatkan syukur atas petunjuk yang tidak pernah goyah sepanjang perjalanan. Namun, meski tanah itu subur dan dipenuhi kehidupan, penduduk lokal belum memahami ajaran tauhid. Mereka menyembah dewa-dewa lokal yang terbuat dari batu, kayu, dan logam, melakukan ritual yang diwarisi dari nenek moyang mereka, dan hidup dalam ketidaktahuan tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ibrahim memutuskan untuk tinggal beberapa waktu, mengajarkan tentang Allah yang esa dengan hikmah dan kelembutan. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, melainkan berdialog, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam sekitar. Orang-orang mulai tertarik, beberapa mendekat, mendengarkan, bahkan mengikuti ajaran Ibrahim. Namun, sebagian lainnya merasa terancam oleh ajaran baru yang berbeda dari tradisi mereka. Tak lama setelah mereka menetap, negeri itu mengalami masa kekeringan panjang. Sungai yang biasanya mengalir perlahan mulai surut, daun-daun pohon menguning, dan ternak-ternak melemah. Penduduk resah, sebagian mengira dewa mereka marah, sebagian lagi menyalahkan Ibrahim sebagai pembawa ajaran baru yang dianggap mengganggu keseimbangan. Ibrahim tahu bahwa Allah sedang menguji mereka, sehingga ia memutuskan membawa keluarganya pindah sementara ke Mesir, negeri besar yang memiliki sungai Nil yang tidak pernah kering. Ibrahim memasuki Mesir dengan penuh kehati-hatian, karena Mesir adalah kerajaan kuat dengan aturan ketat, dan setiap orang asing biasanya akan diperiksa secara detail. Sarah, yang dikenal memiliki paras yang sangat cantik dan menawan, menjadi perhatian sejak mereka memasuki gerbang kota. Ibrahim yang mengetahui sifat penguasa Mesir suka mengambil wanita cantik untuk istana, berdoa agar Allah melindungi istrinya dari keburukan manusia. Meski begitu, takdir tetap berjalan. Para penjaga kerajaan melihat kecantikan Sarah dan membawanya ke istana untuk dilaporkan kepada raja. Ibrahim hanya bisa pasrah dan bersujud memohon agar Allah menjaga kesucian istrinya. Ketika Sarah dibawa ke istana, Raja Mesir yang dikenal angkuh dan penuh nafsu mencoba mendekatinya. Namun setiap kali ia hendak menyentuh Sarah, tubuhnya langsung kejang, wajahnya memucat, dan ia roboh seolah dilanda ketakutan dan rasa sakit yang tak terlihat. Sarah mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar raja tidak membahayakannya, dan seketika kekejangan itu berhenti. Sang raja terengah-engah, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan wanita biasa, melainkan seseorang yang dilindungi oleh kekuatan besar yang tidak mampu ia pahami. Untuk kedua kalinya, ia mencoba mendekat, tetapi kejadian yang sama terulang lebih keras, lebih menyakitkan. Wajahnya memucat pasi, matanya melebar ketakutan. Ia akhirnya menginsafi bahwa Allah, Tuhan yang dibawa oleh Ibrahim, telah menegur dirinya. Raja yang angkuh itu berubah menjadi lembut. Dalam sekejap, ia memanggil pengawalnya dan berkata bahwa wanita ini kembali kepada suaminya. Jangan pernah ada satupun yang menyentuh mereka. Mereka berada dalam perlindungan Tuhan yang agung. Tidak hanya membebaskan Sarah, raja bahkan memberi hadiah ternak, budak, dan harta sebagai tanda ketundukan dan rasa hormat. Di antara hadiah itu, terdapat seorang perempuan bernama Hajar, yang kelak menjadi bagian penting dari keturunan Ibrahim. Ibrahim menyambut Sarah dengan rasa syukur yang tak terhingga, mengucapkan hamdalah berkali-kali atas perlindungan Allah yang sempurna. Mereka lalu meninggalkan Mesir dan kembali menuju tanah Kanaan dengan karavan yang kini jauh lebih besar. Dalam perjalanan kembali, Ibrahim merenungi setiap peristiwa yang dialami. Kebakaran raksasa, hijrah, kekeringan, perjalanan ke Mesir, hingga keselamatan Sarah. Semua itu menjadi bukti bahwa Allah menuntunnya di setiap langkah. Ia semakin yakin bahwa misi yang ia emban menegakkan tauhid di muka bumi adalah jalan yang tidak akan pernah ia tinggalkan, apapun godaan atau ujian yang datang. Sarah pun semakin menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa hidup bersama seorang nabi berarti berjalan di atas jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh berkah. Sementara Lut mulai merasakan panggilan berbeda, bahwa Allah kelak akan menugaskannya ke sebuah kaum yang lain. Sesampainya kembali di tanah Kanaan, Ibrahim mendirikan kemah di atas bukit yang menghadap lembah hijau. Ia memandang cakrawala, merasakan hembusan angin sore yang membawa aroma tanah basah, dan tahu bahwa perjalanan mereka baru saja bermulai.
Di kejauhan, mentari tenggelam perlahan meninggalkan garis cahaya keemasan di langit. Ibrahim tersenyum, sebuah senyum yang menyimpan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan peristiwa besar berikutnya dalam hidupnya. Sebuah ujian yang akan mengguncangkan hati setiap manusia, tetapi juga melahirkan kisah pengorbanan terbesar dalam sejarah umat. Hari-hari Ibrahim di tanah Kanaan berjalan dalam ketenangan yang bermakna. Namun di balik senyumannya, tersimpan sebuah doa yang terus ia panjatkan sejak masa mudanya. Doa agar Allah memberinya seorang keturunan yang akan mewarisi risalah tauhid dan menjadi penerus cahaya di muka bumi. Setiap malam saat bintang-bintang bertaburan di langit, Ibrahim memandang ke atas dengan hati yang lembut. Ya Rab, bisiknya lirih, namun penuh keyakinan. Jadikanlah aku ayah bagi umat yang berserah diri kepadamu, meski usia telah melewati batas yang biasa. Meski tubuh ini telah melemah karena perjalanan panjang, namun Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sarah pun diam-diam memendam keinginan yang sama, meski ia menyadari usia mereka kini telah lanjut. Namun Allah tidak pernah melupakan doa seorang hamba yang setia, meski jawabannya hadir pada waktu yang mungkin tidak diduga manusia. Suatu sore, ketika Ibrahim tengah duduk di depan kemahnya memandangi padang hijau yang terbentang luas, datanglah 3 lelaki dengan wajah berseri membawa ketenangan seperti cahaya lembut yang turun dari langit. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah malaikat yang diutus Allah. Tetapi Ibrahim dengan kerendahan hati yang melekat padanya menyambut mereka sebagaimana ia menyambut setiap tamu dengan penuh kehormatan. Ia segera menyembelih seekor anak sapi gemuk, menyiapkannya dengan tangan penuh ketulusan dan menghidangkannya kepada tamu-tamu itu tanpa bertanya siapa mereka. Namun ketika hidangan tersaji dan 3 lelaki itu tidak menyentuh makanan sedikit pun, hati Ibrahim sedikit bergetar, sebuah isyarat bahwa yang datang bukan manusia. Malaikat itu kemudian menenangkan hati sang nabi dan berkata, "Janganlah engkau takut wahai Ibrahim." Lalu mereka menyampaikan kabar yang telah lama menjadi kerinduan Ibrahim. "Kami datang membawa kabar gembira bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang penuh ilmu." Sarah, yang sedang berada di balik tirai, mendengar kabar itu dan spontan menutup mulutnya, menahan tawa kecil penuh keheranan. Bagaimana mungkin? Usianya sudah sangat tua, tubuhnya tidak lagi berada dalam masa subur, dan Ibrahim pun telah menua. "Apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang wanita tua, dan suamiku pun sudah sangat lanjut usianya?" ucap Sarah hampir tidak percaya. Malaikat tersenyum dan berkata, "Begitulah perintah Tuhanmu, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Mendengar itu, Ibrahim sujud syukur dalam-dalam. Ia tidak mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin, karena keyakinannya kepada Allah telah melampaui batas logika. Baginya, keajaiban bukanlah hal yang aneh bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah menyampaikan kabar gembira itu, para malaikat memberitahukan misi kedua mereka. Mereka datang untuk membawa azab kepada kaum Sodom, kaum yang kelak akan menjadi umat Nabi Lut. Ibrahim, yang hatinya penuh kasih terhadap manusia, memohon agar kaum itu diberi kesempatan, memohon agar azab ditunda, memohon agar orang-orang baik di sana diselamatkan. Malaikat mengatakan bahwa mereka tidak akan membinasakan kaum itu sebelum memisahkan orang-orang beriman dari orang-orang durhaka. Ketika para malaikat itu beranjak pergi, Ibrahim kembali menatap langit, merasakan kehadiran Allah begitu dekat dalam hatinya. Ia mulai membayangkan masa depan, membayangkan kebahagiaan seorang ayah yang menimbang bayi yang diberkahi, membayangkan seorang anak yang akan meneruskan ajaran tauhid, dan membentuk bangsa besar yang dijanjikan Allah kepadanya. Beberapa waktu kemudian, tanda-tanda kehamilan mulai terlihat pada Sarah, meski usianya sudah melewati masa yang biasanya mustahil bagi seorang wanita untuk menyandung, tubuhnya justru terasa lebih kuat, seolah cahaya ilahi menopang setiap sel dalam dirinya. Setiap gerakan kecil dalam rahim Sarah membuat seluruh kemah dipenuhi harapan baru. Kaum yang tinggal di sekitar perkemahan Ibrahim pun mendengar berita itu, dan sebagian menertawakan, sebagian kagum, sebagian bahkan mulai percaya bahwa Ibrahim memang dipilih oleh Tuhan. Sarah banyak menghabiskan waktu dengan merenung dan memanjatkan doa syukur. Ia sering berkata kepada Ibrahim, "Tidak ada satupun doa yang hilang di sisi Allah, hanya saja manusia sering tidak sabar menunggu waktunya." Ibrahim menggenggam tangan istrinya dan menjawab, "Engkau adalah bagian dari rahmatnya kepada hidupku." Hari kelahiran akhirnya tiba.
Malam itu, bintang tampak lebih terang, udara lebih hangat dan ketenangan luar biasa menyelimuti perkemahan. Dengan pertolongan Allah, Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya seperti fajar. Ibrahim menamainya Ishak, sebagaimana yang Allah perintahkan melalui wahyu. Tangisan kecil bayi itu menggetarkan hati Ibrahim hingga air mata mengalir dari sudut matanya. Ia mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, seakan mempersembahkannya kepada langit sebagai tanda syukur. Sarah memandang mereka dengan senyum penuh cinta, sebuah senyum yang memancarkan kebahagiaan. Setelah puluhan tahun hidup dalam kesabaran dan keikhlasan, kehadiran Ishak menjadi cahaya baru bagi keluarga Ibrahim. Setiap orang yang melihatnya merasa damai, seolah bayi itu membawa ketenangan dari langit. Di antara tenda-tenda pengembara, kabar kelahiran Ishak menyebar cepat, dan orang-orang mulai melihat Ibrahim bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi sebagai seorang ayah yang diberkahi. Namun, kebahagiaan itu tidak membuat Ibrahim lupa akan ujian. Ia tahu bahwa hidup seorang nabi bukanlah jalan yang hanya berisi kedamaian. Akan ada cobaan besar lain yang akan menanti, ujian yang mengukur seberapa dalam cintanya kepada Allah. Dan di balik senyum kecil Ishak, Ibrahim merasakan firasat bahwa suatu hari Allah akan menguji cintanya terhadap anak yang sangat ia tunggu ini. Ia memeluk bayi itu lebih erat, menciumnya dengan penuh kasih dan berdoa agar dirinya diberi kekuatan saat ujian itu tiba. Di kejauhan, angin padang pasir berhembus membawa bisikan takdir. Perjalanan Ibrahim belum berakhir. Kisah pengorbanan terbesar dalam sejarah umat manusia sedang menunggu di ujung jalan. Setelah kelahiran Ishak membawa kebahagiaan tak terhingga bagi Ibrahim dan Sarah, kehidupan mereka berjalan dengan lebih damai. Namun, takdir ilahi masih menyiapkan lembaran besar lain dalam perjalanan seorang kekasih Allah. Jauh sebelum Ishak lahir, Ibrahim telah dianugerahi seorang putra melalui Hajar, wanita solehah yang diberikan Raja Mesir sebagai penghormatan kepada keluarga Ibrahim. Putra itu bernama Ismail, seorang anak yang tumbuh kuat, cerdas, dan patuh. Ia adalah cahaya awal bagi Nabi Ibrahim setelah doa bertahun-tahun memohon keturunan. Ismail tumbuh dalam dekapan cinta ayahnya, namun juga dalam takdir besar yang telah ditetapkan Allah. Takdir seorang pemimpin besar, ayah dari bangsa-bangsa, dan kelak menjadi bagian tak terpisahkan dari syariat Islam yang akan turun di masa mendatang. Namun kebahagiaan itu diuji ketika Allah memerintahkan Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah sunyi yang tidak memiliki satupun sumber kehidupan. Lembah itu adalah Baka, yang kelak dikenal manusia sebagai Makkah, pusat ibadah umat Islam sepanjang zaman. Ibrahim tidak tahu alasan dibalik perintah itu, tetapi sebagai nabi, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap perintah Rabbna. Pada pagi yang bening, ia menuntun Hajar sambil menggendong Ismail melintasi padang tandus yang tidak berujung, tanpa menjelaskan tujuan akhirnya. Wajah Hajar tampak tenang, meski hatinya bertanya-tanya. Ia percaya kepada suaminya dan percaya kepada Allah yang selalu menjaga mereka. Ketika mereka sampai di lembah terpencil yang diapit bukit-bukit berbatu, Ibrahim berhenti. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada suara selain angin yang menggerus batu. Hajar memandang sekeliling, mencoba memahami maksud perjalanan ini. Ibrahim menurunkan perbekalan kecil yang ia bawa, sebuah kantong kurma dan sewadah air, lalu berbalik berjalan kembali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hajar mengejarnya dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim tidak menjawab. Hajar bertanya lagi lebih tegas, "Apakah ini perintah dari Allah?" Barulah Ibrahim menghentikan langkah dan berkata, "Ya." Mendengar itu, Hajar menatap suaminya dengan mata yang mulai basah, namun penuh keyakinan, lalu berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat itu menjadi bukti bahwa Hajar bukan wanita biasa. Ia adalah wanita beriman yang kekuatannya disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Setelah mengucap doa dalam hati, Ibrahim meninggalkan mereka, dan ketika ia telah cukup jauh, ia berhenti menghadap ke arah lembah tempat istri dan anaknya berada, mengangkat tangan, dan berdoa dengan air mata jatuh satu persatu. "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, dekat rumahmu yang suci. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan,
agar mereka bersyukur. Doa itu naik ke langit seperti cahaya yang memancar. Hari-hari pertama di lembah itu menjadi ujian yang sangat berat bagi Hajar. Air yang dibawa perlahan habis, dan Hajar mulai dilanda cemas. Meski ia berusaha tetap kuat, Ismail menangis kehausan. Tubuh kecilnya mulai melemah. Melihat kondisi itu, Hajar tidak berdiam. Ia bangkit dan mencari air. Berlari ke bukit Sofa, berdiri di puncaknya, memandang ke segala arah berharap melihat karavan atau mata air. Namun tidak ada apa-apa. Ia turun dan berlari ke Bukit Marwah, memanjatnya dengan kaki yang semakin letih, mencari tanda kehidupan. Tetap tidak ada. Hajar terus berlari antara dua bukit itu 7 kali bolak-balik dengan napas terengah-engah dan hati yang hanya dipenuhi doa. Setiap langkahnya adalah harapan. Setiap tetes keringat adalah bukti perjuangan seorang ibu yang pasrah kepada Tuhannya. Pada larian ke-7, ketika ia kembali ke sisi Ismail, ia mendengar suara lembut seperti bisikan di dekat anaknya. Ia menoleh dan melihat malaikat Jibril menggali tanah dengan tumitnya. Dan dari tempat yang semula kering, memancar air yang jernih, deras, dingin, dan penuh berkah. Hajar segera menampung air itu dengan kedua tangannya, mengucap Zam-Zam, Zam-Zam, sambil menahan air agar tidak mengalir sia-sia. Air itu terus memancar dan memancar, menjadi sumber kehidupan yang tidak pernah habis hingga hari ini. Lembah gersang itu kini memiliki cahaya baru. Dengan adanya air, burung-burung mulai berdatangan, tanda adanya kehidupan. Para kafilah yang melintas melihat burung itu dan mendatangi lembah tersebut. Mereka terkejut mendapati seorang wanita dan bayinya tinggal di dekat mata air yang tampak baru muncul. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sana. Dan Hajar membolehkan dengan syarat mereka tidak berhak atas air Zam-Zam kecuali sebagai pengguna. Permukiman itu perlahan tumbuh dan Makkah mulai hidup. Tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi pemuda kuat dengan karakter yang mulia, warisan dari ayahnya. Di tanah Kanaan, Ibrahim mendapat perintah lain. Allah memerintahkannya untuk kembali menemui Ismail. Ketika Ibrahim bertemu kembali dengan putranya, hati mereka dipenuhi kehangatan dan kasih yang sulit digambarkan. Namun kebahagiaan itu tidak lama, karena ujian besar datang pada suatu malam. Dalam mimpinya, Ibrahim melihat perintah Allah yang sangat berat. Ia harus menyembelih putranya, Ismail, sebagai bentuk kepatuhan tertinggi. Mimpi seorang nabi adalah wahyu, dan Ibrahim tahu bahwa ini adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Di pagi hari, dengan hati bergetar namun tetap tegar, ia mendatangi Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Tidak ada seorang pun ayah di dunia ini yang mampu mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa merasakan hatinya seolah pecah. Namun Ibrahim tetap menyampaikan apa adanya. Jawaban Ismail menunjukkan kemuliaan jiwa yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia berkata, tanpa ragu, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban itu membuat langit seakan diam sejenak. Para malaikat menyaksikan percakapan itu dengan takjub. Tidak ada ujian cinta yang lebih agung dari ini. Ibrahim menggandeng tangan Ismail dan membawanya ke sebuah lembah dekat Mina. Setiap langkah menjadi beban berat bagi keduanya. Ayah yang sangat mencintai anaknya dan anak yang sangat menghormati ayahnya. Ketika Ibrahim membaringkan Ismail dan telah hendak melaksanakan perintah itu, Allah memperlihatkan bukti bahwa ketaatan sejati selalu berbuah rahmat. Sebelum pisau menyentuh leher Ismail, malaikat Jibril memanggil, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar yang turun dari surga. Ibrahim menangis, bukan karena takut, tetapi karena lega dan bersyukur bahwa Allah menerima ketaatannya. Ismail bangkit dan memeluk ayahnya. Langit pun berseru memuji ketaatan keduanya. Peristiwa itu kelak menjadi dasar ibadah kurban, simbol pengorbanan dan ketundukan sempurna kepada Allah. Malam itu terasa begitu hening.
Seakan seluruh alam menahan napasnya menyaksikan Ibrahim yang berdiri tegak di tengah gelap gurun. Angin gurun berembus perlahan, membawa butiran pasir yang menari di udara. Sementara langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip, seperti mata-mata langit yang mengawasi perjalanan seorang kekasih Tuhan. Ibrahim memandang jauh ke cakrawala yang gelap, seolah dapat melihat masa depan yang menanti. Sebuah masa depan yang telah ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Hatinya tetap kokoh, meskipun berbagai ujian besar telah mengujinya. Dari bantahan kaumnya hingga perpisahan yang menyayat hati dengan Hajar dan Ismail. Kini, sebuah ujian yang lebih halus, namun jauh lebih berat, mulai merayapi hatinya. Karena Allah sedang menyiapkan ujian yang hanya bisa ditanggung oleh seorang hamba yang benar-benar ikhlas. Hari itu bermula seperti hari-hari biasa bagi Ibrahim dan Ismail. Mereka bekerja bersama, saling bercanda, dan saling membantu di padang luas tempat mereka menggembala ternak. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, berakhlak lembut, dan sangat taat kepada Allah maupun kepada ayahnya. Setiap kali memandang putranya, Ibrahim merasakan gelombang syukur yang begitu dalam, karena Ismail adalah anugerah yang ia nantikan selama puluhan tahun. Rasa cinta itu besar, begitu besar, sehingga Ibrahim sering khawatir rasa cintanya kepada sang anak justru melebihi cintanya kepada sang pencipta. Di dalam senyuman Ismail, Ibrahim melihat keindahan yang bisa melunakkan hati siapapun, dan justru karena itulah hatinya diuji. Malam itu, Ibrahim terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Mimpi yang baru saja disaksikannya begitu jelas, begitu tajam, seakan bukan lagi sekedar mimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri sedang menyembelih Ismail, putra yang sangat ia cintai, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Gambarannya begitu nyata, begitu hidup, hingga tubuh Ibrahim bergetar. Ia duduk dalam gelap, menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba memahami apa yang Allah kehendaki. Hatinya berperang antara cinta seorang ayah dan ketaatan seorang hamba. Apakah ini hanya mimpi? Bisiknya. Namun lubuk hatinya tahu, para nabi tidak bermimpi, kecuali itu adalah wahyu. Keesokan paginya, Ibrahim berjalan dengan langkah berat. Bayangan mimpi itu menghantui pikirannya. Namun ia tetap tenang di hadapan Ismail. Ia tidak ingin putranya khawatir. Sepanjang hari, ia berpikir dan memohon petunjuk dari Allah. Ketika malam datang, mimpi itu kembali hadir. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, seakan mengukir kalimat itu di langit. Sembelihlah putramu. Kini, tak ada lagi ragu-ragu bahwa itu adalah perintah. Ibrahim memejamkan mata, menahan air mata yang mengumpul. Ia menerima perintah itu dengan penuh kepasrahan, namun hatinya tetap terasa seakan disayat. Pada hari ketiga, saat mimpi itu kembali hadir dengan kekuatan yang sama, Ibrahim sadar bahwa tidak ada ruang untuk menunda. Ia memanggil Ismail dengan suara yang ia usahakan menjadi setenang mungkin. "Wahai anakku," ucapnya, "sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kata-kata itu jatuh seperti batu berat di antara mereka. Namun Ismail dengan keteguhan iman yang bahkan melampaui usianya, tersenyum kecil dan berkata dengan suara yang mantap, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban itu membuat hati Ibrahim luluh. Ia menahan tangisan yang hampir pecah. Bagaimana mungkin seorang anak berbicara seperti itu? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mencapai tingkat keikhlasan seperti itu? Namun, Ismail bukan sembarang anak. Ia adalah buah doa seorang nabi dan dididik dalam ketauhidan sejak kecil. Keduanya kemudian berjalan bersama ke sebuah tempat tinggi, sebuah bukit yang kelak dikenal sebagai Mina. Mereka berjalan berdua sesekali saling menatap dengan senyuman yang berusaha mereka pertahankan. Meski di balik itu, keduanya merasakan getaran halus dalam hati. Setan tidak tinggal diam. Ia datang kepada Ismail membisikkan keraguan.
Namun Ismail mengusirnya dengan batu. Setan datang kepada Hajar, mencoba menakutinya, namun Hajar menepisnya dengan iman yang kokoh. Dan terakhir, ia mendatangi Ibrahim, berusaha menggoyahkan keikhlasannya, mengatakan bahwa seorang ayah tidak mungkin menyembelih putranya sendiri. Namun Ibrahim mengusir setan itu dengan lontaran batu, menolak segala tipu dayanya. Peristiwa itu kelak dikenang dalam ibadah melontar jumrah. Ketika mereka sampai di bukit, Ibrahim mengambil tali untuk mengikat Ismail, karena ia tidak ingin tangan putranya bergetar saat melihat pisau. Namun Ismail berkata lembut, "Wahai ayahku, ikatlah aku agar aku tidak bergerak, dan tolong jauhkan bajuku dariku, agar darahku tidak mengenai ibuku, sehingga ia tidak bersedih melihatnya." Ibrahim hampir terjatuh mendengar kalimat itu, namun Ismail tetap tersenyum, memberikan kekuatan yang ia sendiri butuhkan. Keteguhan Ismail membuat Ibrahim merasa kecil, sekecil debu, di hadapan perintah Allah. Ibrahim membaringkan Ismail di atas sebuah batu besar. Tangan Ibrahim gemetar ketika ia mengangkat pisau itu. Ia memejamkan mata, menyebut nama Allah, dan menyerahkan seluruh hatinya kepada Yang Maha Menentukan. Pada detik itulah, ketika ketulusan mencapai puncaknya, ketika keikhlasan Ibrahim dan Ismail mencapai batas yang tidak pernah dicapai manusia lain, Allah memanggil dengan suara yang mengguncang langit dan bumi. "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Pisau itu seketika tumpul, Ismail selamat, dan ketika Ibrahim membuka mata yang basah oleh air mata, ia melihat seekor domba besar berdiri di dekat mereka. Domba yang kelak menjadi simbol pengorbanan dan bukti bahwa Allah mengganti segala sesuatu dengan yang lebih baik bagi hamba yang ikhlas. Ibrahim memeluk putranya dengan tangis penuh syukur. Ismail pun tersenyum sambil memeluk ayahnya. Erat-erat di puncak bukit itu, cinta seorang ayah diuji, cinta seorang anak dibuktikan, dan cinta seorang hamba kepada Tuhannya dimurnikan. Dan sejarah mencatat peristiwa itu sebagai salah satu ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Ujian yang hanya mampu ditempuh oleh mereka yang hatinya benar-benar hidup dalam cahaya tauhid. Setelah ujian pengorbanan yang mengguncang langit itu berlalu, kehidupan Ibrahim, Hajar, dan Ismail mulai kembali berjalan dengan kedamaian yang baru. Keduanya telah membuktikan ketundukan total kepada Allah, dan sejak hari itu, Ibrahim merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya, seolah ia telah melepaskan sebuah beban yang selama ini bersemayam tanpa ia sadari. Sungai cinta antara seorang ayah dan anak itu kini mengalir lebih jernih, lebih dalam, karena fondasinya bukan lagi rasa memiliki, melainkan rasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ibrahim tinggal beberapa hari di lembah kering itu, merawat kebun kurma kecil, membantu Ismail memperluas jalur air Zam-Zam, dan membangun kembali pondok kecil untuk Hajar. Namun suatu malam, ketika angin gurun berhembus lembut seperti bisikan halus, turunlah perintah baru yang akan mengubah sejarah dunia, perintah untuk membangun sebuah rumah suci. Malam itu, Ibrahim duduk di luar pondok, memandangi bintang-bintang yang bersinar di atas Mekah. Di tengah keheningan itu, malaikat Jibril datang membawa wahyu yang agung. "Wahai Ibrahim," ucap Jibril, "Tuhanmu memerintahkan agar engkau membangun sebuah rumah sebagai tempat ibadah bagi manusia, tempat yang kelak akan menjadi pusat tauhid hingga akhir zaman." Ibrahim menundukkan kepala penuh takzim. Ia tidak bertanya mengapa atau bagaimana. Ia hanya menerima perintah itu dengan hati lapang. "Di manakah aku harus mendirikannya?" tanyanya. Jibril menunjuk sebuah bukit kecil yang dikelilingi tanah agak tinggi, menandai lokasi yang telah ditentukan Allah sejak zaman Adam. Dirinya sendiri diperintahkan untuk membersihkan lokasi itu dari sisa-sisa bangunan tua yang telah terkubur oleh masa. Masa keesokan harinya, Ibrahim mengajak Ismail ke lokasi itu. Mereka berjalan melewati lembah berbatu dan bukit pasir hingga sampai di sebuah tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya. Sebuah dataran kecil yang terasa lebih tenang, lebih hening, seolah di dalamnya tersimpan rahasia besar. Ibrahim berdiri tegak dan berkata, "Wahai anakku, disinilah perintah Allah akan kita laksanakan. Kita akan membangun Baitullah." Ismail mengangguk dengan wajah berseri-seri. "Wahai ayahku, aku akan membantu dengan seluruh kemampuanku."
Semangat Ismail yang selalu dipenuhi ketundukan membuat hati Ibrahim hangat. Mereka lalu mulai membersihkan lokasi itu dari batu-batu besar dan menyusunnya ke samping sebagai penanda batas dasar. Hari-hari berlalu dalam kerja keras penuh keikhlasan. Ibrahim mengangkat batu-batu besar, sementara Ismail memotong batu dari bukit terdekat lalu membawanya di bahu gurun Mekah yang panas, seolah menyaksikan awal dari kelahiran sebuah bangunan suci. Meskipun rambut mereka dipenuhi debu dan kulit mereka terbakar matahari, tidak ada keluh di bibir keduanya. Setiap kali sebuah batu diletakkan, Ibrahim mengucapkan Bismillah. Dan setiap kali tembok itu bertambah tinggi, Ismail tersenyum sambil mengelap keringatnya. Seakan kebahagiaan sejatinya adalah menjadi bagian dari perintah Allah. Ketika bangunan Ka'bah mulai meninggi, Ismail membawa sebuah batu besar dan meletakkannya dekat ayahnya, agar Ibrahim dapat berdiri lebih tinggi untuk menyusun bagian atas dinding. Batu itu kelak dikenal sebagai Makom Ibrahim, tempat di mana jejak kaki Ibrahim masih tertinggal hingga kini sebagai saksi pembangunan suci itu. Setiap kali Ibrahim berdiri di atas batu itu, ia berdoa agar rumah ini menjadi tempat berkumpul manusia dari berbagai penjuru dunia, tempat di mana hati-hati yang keras menjadi lembut, tempat di mana dosa-dosa dihapuskan oleh air mata penyesalan. Di tengah pembangunan itu, malaikat Jibril kembali datang membawa batu istimewa. Warnanya putih seperti cahaya, lebih indah daripada batu manapun di bumi. Batu itu adalah Hajar Aswad, batu dari surga yang kelak akan menjadi tanda yang dipasang di salah satu sudut Ka'bah. Ibrahim menerima batu itu dengan penuh hormat, mengusapnya perlahan. Ini dari surga, kata Jibril. Namun dosa manusia kelak akan mengubah warnanya menjadi hitam. Ibrahim menunduk dalam diam, merasakan betapa besar rahasia yang tersimpan di dalam batu kecil itu. Ia menempatkannya di sudut tenggara Ka'bah, menandai tempat tawaf akan dimulai untuk seluruh umat manusia yang datang ke rumah Allah. Hari demi hari, dinding Ka'bah semakin tinggi, semakin kokoh. Dan pada suatu sore yang hangat, ketika matahari condong ke barat, keduanya menyelesaikan pemasangan batu terakhir. Ibrahim menatap bangunan itu dengan mata yang berkilat haru. Ka'bah berdiri tegak, kubus sederhana tanpa ornamen, tanpa ukiran. Namun justru kesederhanaannya memancarkan keagungan yang tidak bisa ditandingi bangunan manapun. Ka'bah bukan hanya rumah untuk manusia, ini adalah rumah Allah di bumi, titik sujud pertama dan pusat kesatuan umat sejak awal hingga akhir zaman. Ketika bangunan itu telah tegak sempurna, Ibrahim berdiri menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan suara yang bergetar karena haru dan kecintaan. Ya Allah, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk, patuh kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang berserah diri. Ajarkanlah kepada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ismail berdiri di sampingnya, meneteskan air mata. Kebahagiaan merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan Allah. Mereka berdua kemudian melakukan tawaf di sekitar bangunan itu. Langkah demi langkah, memutar mengelilingi rumah suci. Seakan hati mereka berputar mengikuti cahaya ilahi. Setelah Ka'bah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji. Ibrahim sempat bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana suaraku bisa didengar oleh mereka yang jauh? Bagaimana mungkin mereka datang dari negeri yang tak terjangkau?" Allah berfirman, "Serulah wahai Ibrahim, kami yang akan menyampaikan." Maka Ibrahim pun berdiri di atas bukit Kubais, mengangkat tangannya dan berseru, "Wahai manusia, datanglah berhaji ke rumah Tuhanmu." Dan Allah menyampaikan seruan itu ke seluruh penjuru bumi, ke hati setiap manusia yang kelak akan menjalankan ibadah haji. Sejak hari itu, Ka'bah bukan lagi sekadar bangunan,
tetapi pusat spiritual dunia, tempat para nabi setelah Ibrahim beribadah, tempat jutaan manusia dari berbagai generasi berkumpul, tempat air mata tumpah, doa dipanjatkan, dan hati kembali kepada fitrahnya. Dan semua itu dimulai dari tangan seorang ayah dan anak yang penuh ketundukan. Membangun bukan hanya bangunan batu, tetapi bangunan keimanan yang abadi hingga akhir zaman. Hari-hari setelah selesainya pembangunan Ka'bah menjadi titik puncak ketenangan bagi Ibrahim. Lelaki yang rambut dan janggutnya telah memutih itu kini memandang dunia dengan mata yang semakin jernih. Usianya memang telah menua, tapi hati dan kekuatannya tetap teguh. Seperti 20 tahun silam di lembah Mekah yang dulu tandus dan sunyi, kini kehidupan mulai tumbuh. Air Zam-Zam mengalir tanpa henti, menjadi sumber penghidupan bagi kabilah sekitar yang akhirnya berdatangan dan menetap. Mekah perlahan berubah dari gurun sunyi menjadi lembah hidup, tempat pertemuan pedagang, dan kelak pusat ibadah manusia. Ibrahim menyaksikan semuanya dengan rasa syukur yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Pada suatu pagi yang cerah, Ibrahim memandang Ka'bah dari kejauhan. Cahaya matahari memantul dari dinding-dindingnya yang sederhana, membuat bangunan itu tampak menyala lembut, seperti lentera yang tidak padam. Hatinya dipenuhi rasa haru karena ia tahu rumah itu akan menjadi sumber petunjuk bagi generasi demi generasi. Tidak ada bandara, tidak ada kendaraan, tidak ada jalan raya, namun ia tahu manusia akan tetap datang. Mereka akan berjalan ribuan kilometer, menempuh gurun, pegunungan, laut dan badai, hanya untuk memenuhi panggilan Allah yang pernah ia serukan dari Bukit Kubais itu. Bukan sekadar harapan, melainkan keyakinan yang ditanamkan Allah langsung ke dalam hatinya. Namun, kisah Ibrahim belum berakhir. Allah masih menyiapkan rentetan peristiwa yang akan memberi fondasi bagi agama-agama besar setelahnya. Pada saat Ibrahim berdoa di depan Ka'bah, Allah menurunkan wahyu bahwa tanah Mekah tidak hanya akan menjadi pusat ibadah, tetapi juga tempat lahirnya seorang nabi terakhir yang membawa risalah untuk seluruh alam. Ibrahim tidak mengetahui nama atau wajah nabi itu, tetapi ia menyebutnya dalam doanya, "Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ia membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan jiwa mereka." Doa itu kelak menjadi kenyataan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, keturunan Ismail ratusan tahun kemudian. Maka dari Ibrahimlah mata rantai kenabian berlanjut dan mencapai puncaknya. Ismail tumbuh menjadi pemimpin yang disegani dengan karakter yang mulia dan lembut seperti ayahnya. Ia membentuk kabilah di sekitar Mekah, mengajari mereka akhlak, ibadah dan adab yang ia pelajari dari Ibrahim. Meskipun kehidupan di gurun keras, Ismail membesarkan masyarakat yang kuat namun beriman, tegas namun penyayang. Setiap kali azan belum dikenal, mereka tetap menyeru nama Allah, memanjatkan doa seperti yang diajarkan Ibrahim. Dalam banyak hal, Ismail menjadi bukti nyata bahwa doa seorang ayah bisa melahirkan generasi yang kedudukannya lebih tinggi dari gunung manapun. Sementara itu, Ibrahim kembali melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menyeru kepada Allah. Ia pergi ke Syam, ke Palestina, ke tempat-tempat yang kini menjadi jalur sejarah para nabi. Di setiap tempat ia berhenti, ia menyampaikan tauhid dengan kata-kata yang lembut namun tegas. Allah itu satu, katanya. Dia tidak sama dengan makhluk, dia tidak membutuhkan apapun, dan setiap ciptaan kembali kepadanya. Banyak yang mendengar, sebagian menolak, namun sebagian lagi membuka hatinya. Ibrahim tidak pernah memaksa, tugasnya hanya menyampaikan. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Ibrahim semakin rapuh, tetapi semangatnya tetap menyala. Pada suatu malam yang tenang di Hebron, tempat ia biasa tinggal ketika tidak berada di Mekah, Ibrahim merasakan sesuatu yang berbeda. Langit tampak lebih jauh dari biasanya.
Udara lebih sejuk, dan hatinya terasa damai, seperti sungai yang menemukan muaranya. Ia memanggil keluarganya, termasuk Ishak, putra keduanya, yang juga menjadi nabi. Ishak duduk dekat ayahnya, menggenggam tangannya yang sudah keriput namun hangat. "Wahai ayahku," kata Ishak, "apakah engkau merasa kurang sehat?" Ibrahim tersenyum, "Tidak, wahai anakku. Aku hanya merasa Allah memanggilku pulang." Ketika malam semakin larut, malaikat maut datang, namun kedatangannya bukan dengan kengerian, melainkan dengan kelembutan seorang sahabat lama. "Wahai Halilullah," sapanya, "Tuhanmu merindukanmu." Ibrahim tersenyum, menutup mata, dan menyerahkan ruhnya dengan ketenangan sempurna. Tidak ada rasa takut, tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan total seperti seluruh perjalanan hidupnya. Malaikat membawanya dengan hormat, sementara para malaikat lain menyambutnya di langit seperti keluarga yang menyambut orang yang mereka cintai. Kabar wafatnya Ibrahim menggema di seluruh penjuru negeri. Orang-orang menangis bukan karena kehilangan seorang pemimpin besar, tetapi karena kehilangan manusia dengan hati paling lembut yang pernah mereka kenal. Ismail dan Ishak mengambil peran memandikan dan mengurus jenazah ayah mereka. Dengan air mata menetes di pipi mereka, mengingat setiap nasihat, setiap senyuman, dan setiap doa yang pernah Ibrahim ucapkan. Mereka memakamkannya di Hebron, di sebuah tempat yang kelak akan dikenal sebagai Gua Mahpela, tempat istirahat terakhir Ibrahim, Sarah, Ishak, dan keturunannya. Namun wafatnya Ibrahim bukanlah akhir, melainkan awal dari warisan abadi yang tidak pernah padam. Setiap tahun, jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Mekah, mengenang perjalanan Ibrahim dan keluarganya. Mereka berlari antara Syafa dan Marwah, mengikuti langkah Hajar. Mereka melempar jumrah, mengingat perjuangan Ibrahim melawan bisikan setan. Mereka menyembelih hewan kurban untuk mengenang keikhlasan Ismail mereka. Tawaf di Ka'bah mengelilingi rumah yang dibangun oleh dua hamba paling taat yang pernah menginjak bumi. Setiap detik, ratusan ribu manusia di berbagai penjuru dunia menyebut nama Ibrahim dalam doa, salawat, dan limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nama Ibrahim hidup lebih lama daripada batu, lebih kuat daripada gunung, dan lebih luas dari padang pasir. Ia menjadi ayah dari para nabi, ayah dari umat-umat besar, dan ayah spiritual bagi miliaran manusia hingga akhir zaman. Dan begitulah kisah Ibrahim tidak berakhir di kuburnya. Ia berlanjut di setiap hati yang bertauhid, di setiap sujud yang khusyuk, di setiap langkah manusia yang berjalan menuju Ka'bah. Ia berlanjut sebagai cahaya yang tidak pernah padam, sebagai bukti bahwa keikhlasan seorang hamba bisa mengguncangkan dunia dan merubah sejarah manusia selamanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.